Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita harus berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, entah berapa kali saya ditanya dan menjawab pertanyaan itu dengan berbagai macam jawaban. Pertanyaan itu sederhana sebenarnya. Mengapa dakwah Islam yang sementara ini terus dikerjakan oleh para dai belum menemukan keberhasilannya? Padahal sudah sebagian rupa para dai itu berdakwah. Bahkan di antara para dai yang berdakwah dengan sikap istiqamah, dengan sikap konsisten, justru dimusuhi oleh banyak orang. Dan bahkan permusuhan terhadap para dai yang bersikap konsisten itu sampai saat ini menjadi gejala yang masif. Ini pertanyaan dari para jamaah yang saya coba untuk saya renungkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, memang kewajiban dakwah itu menjadi sesuatu yang harus ada setiap saat. Jadi yang wajib berdakwah itu bukan hanya para rasul, para nabi yang memang diutus oleh Allah untuk berdakwah. Tetapi kita itu harus meneruskan tugas dakwah para rasul itu, para nabi itu menjadi sesuatu yang secara terus-menerus tidak boleh berhenti. Jadi estafeta dakwah itu tidak boleh berhenti. Dan kita bisa belajar dari mereka. Yang paling dekat ya belajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu waktu yang cukup panjang bagi Rasulullah untuk mengubah satu keadaan yang tidak baik menjadi baik, satu keadaan yang baik menjadi lebih baik. Perjuangannya luar biasa. Penuh dengan keringat, bahkan air mata dan juga tetesan darah. Saya katakan bahwa setiap upaya itu perlu pengorbanan. Dan itulah perjuangan hidup yang tidak pernah berhenti. Kita harus berkeringat untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Kadang-kadang kita harus berlindang air mata karena kita harus menghadapi berbagai macam keadaan yang tidak menyenangkan. Dan pada saatnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang memerlukan perjuangan yang luar biasa, sehingga yang namanya tetesan darah itu bisa saja ada dalam perjuangan setiap orang dan setiap komunitas yang harus memperjuangkan kebenaran. Saya pernah membaca tentang sejarah perang di masa Rasulullah dan di masa kekhalifahan umat Islam. Ternyata perang itu memang butuh pengorbanan. Ya, tidak hanya pengorbanan nyawa, pengorbanan harta dan sebagai bentuk pengorbanan yang beragam. Orang tidak hanya berkorban harta dalam arti duit, tapi juga berkorban waktu, korban perasaan, dan banyak hal yang harus dikorbankan untuk menghasilkan sesuatu yang mereka tuju. Nah,
Sampai saat ini perang itu masih ada. Kalaupun secara fisik kita tidak sedang berperang, minimal ada beberapa perang yang bisa kita lihat, yaitu perang dagang, perang pemikiran. Dalam dunia politik, peperangan itu tidak harus diwujudkan secara fisik, tetapi ada perang strategi yang luar biasa. Dan aktor-aktor dalam dunia politik itu harus cerdas untuk melahirkan strategi yang tepat, dan sikap cerdas itu harus kemudian diiringi dengan sikap bijak. Dan bahkan saya seringkali memampatkan penjelasan saya itu dengan kata-kata kita perlu bersabar untuk meraih sesuatu yang kita tuju, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Dan ketika saya merenung dari bacaan saya terhadap surat An-Nahl ayat 125 dari beberapa kitab tafsir dan bacaan saya mendapatkan pemahaman yang menurut saya itu selalu baru. Di dalam ayat ini Allah berfirman dengan ajakan, ud'u, serulah. Jadi dakwah itu menyeru, mengajak. Bagaimana orang itu menyeru dan mengajak orang. Dan kemana arahnya? Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan kemaslahatan, jalan yang terbaik yang datang dari Allah, yang disediakan oleh Allah untuk menuju keberhasilan yang dicita-citakan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, di dalam ayat itu ada kata-kata bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama dikatakan, ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara yang tepat. Dalam bahasa tafsir, hikmah itu antara lain diterjemahkan dengan at-tariqah al-musilah ilal haq, satu jalan yang bisa kita lalui untuk mengajak mereka pada kebenaran, sehingga kebenaran itu menjadi tersampaikan dan mereka mau diajak untuk menjadi orang-orang yang benar. Nah, ketika hikmah itu dikaitkan dengan ilmu, ada satu kitab tafsir yang saya baca yang ditulis oleh Imam Al-Qasim. Dikatakan oleh beliau bahwa al-hikmah itu adalah al-ulumun nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-ulumun nafi'ah allati tuwajjihun nasa ila ma khuliqat lahu, yang bisa mengarahkan orang-orang yang mendapatkannya dan orang-orang yang diajak dengan ilmu itu pada tujuan penciptaan Allah, yaitu menjadi manusia yang selalu bisa beribadah pada Allah. Dan masih banyak lagi keterangan tentang hikmah itu, yang kalau kita kaji, pempatan kesimpulan saya itu sederhana. Hikmah itu dikatakan sebagai perkataan, sikap, dan tindakan yang tepat, yang proporsional. Dan kalau kita itu melakukan tindakan dengan sikap bijak, di mana tindakan kita itu betul-betul tepat pada saat dan di mana kita berada dan berhadapan dengan siapa, disitulah hikmah itu ada. Dan orang mengatakan hikmah itu adalah sikap bijak. Yang kedua dikatakan wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Di sini pelajaran yang baik itu tidak hanya pada pertanyaan tentang apa, tetapi juga pertanyaan tentang bagaimana. Karena cara itu kadang-kadang lebih menentukan daripada bahan yang mau disampaikan. Jadi kalau kita berdakwah, mungkin materi kita sudah bagus, tapi cara kita di dalam menyampaikan materi itu kurang bagus, boleh jadi apa yang kita sampaikan itu tidak sampai. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka mengajak berdebat, adu argumen, ya berdebatlah, diskusikan semuanya itu dengan argumen yang terbaik.
Ya, nah, kalau kita debat itu jangan sampai kita berdebat dengan debat kusir. Cara yang terbaik dalam berdebat itu adalah membangun argumen-argumen yang bisa diterima oleh orang yang berdebat dengan kita. Nah, seringkali debat itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak tepat, di mana perdebatan itu hanya melahirkan keinginan untuk memenangkan sesuatu yang digagas. Jadi bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Dan itu yang harus kita hindari. Yang kita carikan kebenaran. Andai kata kebenaran itu ada pada pihak lawan debat kita, ya kita harus mengakui. Tetapi kalau debat itu dilakukan dalam rangka mencari pembenaran, pembenaran-pembenaran apapun yang kita cari itu akan melahirkan argumen-argumen yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak tepat untuk kita sampaikan. Sehingga boleh jadi karena kita didukung oleh orang banyak kita menang, padahal secara kualitatif argumen kita itu lemah. Saya sering kali mencermati di televisi dulu, perdebatan-perdebatan itu seringkali sudah masuk pada perdebatan yang tidak sehat, di mana orang itu sudah saling menyerang pribadi. Ada argumentum ad hominem namanya, yang pada saatnya akan justru mengakibatkan kita terjebak pada penalaran yang salah. Ada yang namanya logical fallacy, kesalahan berpikir. Dan kesalahan berpikir itu bisa terjadi sebagai akibat yang antara lain karena kita ingin mencari pembenaran dari setiap pendapat yang kita sampaikan, meskipun pendapat kita itu sebenarnya sudah terpatahkan oleh argumen-argumen yang dikatakan oleh orang lain. Saya seringkali mencoba untuk melihat persoalan-persoalan yang saya hadapi itu dengan meminjam argumen-argumen yang dikatakan oleh orang untuk memahami persoalan itu dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang saya dapatkan, yang saya alami. Dan ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan dari apa yang menjadi gagasan orang itu untuk menyelesaikan semua persoalan yang saya hadapi. Dan kita tidak boleh malu untuk mengambil pendapat orang, dan jangan malu untuk mengakui kesalahan ketika kita itu ingin mencari kebenaran. Dan dikatakan di sini, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Ini suatu hal yang luar biasa ini. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan itu yang seringkali saya sampaikan kepada jamaah saya. Kebenaran itu milik Allah. Dan apa yang kita katakan benar itu belum tentu betul-betul benar. Meskipun berasal dari kebenaran yang datang dari Allah. Karena sudah ada unsur tafsir, interpretasi. Ya, pembenaran-pembenaran atas interpretasi kita itu seringkali membuat kita itu yakin bahwa ini betul-betul kebenaran dari Allah. Padahal mungkin ada interpretasi lain yang lebih tepat untuk kita katakan itulah yang mewakili kebenaran Allah. Dan Allah tahu siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dikatakan bahwa wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah yang lebih tahu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi siapa yang sesat dan siapa yang mendapat hidayah itu Allah paling tahu. Dan kita tidak pernah tahu siapa sesungguhnya orang yang mendapat petunjuk dan orang yang tersesat itu. Kita harus menduga-duga. Oleh karena itu di dalam berdakwah, semangat kita itu mengajak, dan mengajak. Hasilnya apa? Kita serahkan kepada Allah. Yang penting ada upaya kita yang optimal. Kita mohonkan kepada Allah agar upaya kita itu menghasilkan sesuatu yang betul-betul kita harapkan. Tetapi harapan kita itu kadang-kadang tidak terrealisasi. Dan pada saat tidak terrealisasi, harapan kita itu jangan kecewa. Karena belum tentu apa yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang terbaik. Dan apapun takdir Allah kita terima sebagai sesuatu yang natural saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak hal yang bisa saya pahami dari ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah atau cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Saya ingat ketika membaca surat Yusuf ayat 111. Dinyatakan oleh Allah di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi
wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ini yang saya baca dari surat Yusuf ayat 111. Nah, di dalam Al-Quran itu memang banyak kisah-kisah yang memberikan pelajaran pada diri kita kalau kita betul-betul cermat membaca. Bahkan ketika saya membaca surat Yasin, saya konsentrasikan pada ayat 13 sampai ayat 32 itu, di situ ada kisah yang luar biasa tentang bagaimana seharusnya kita berdakwah. Simpulan pentingnya adalah Nabi Isa itu pernah mengirim dua utusan kepada kaum yang di dalam tafsir dikatakan sebagai kaum Antioch. Tapi kedua utusan itu gagal untuk mengemban tugas. Bahkan keduanya disiksa dan dimasukkan ke penjara oleh orang-orang yang mau didakwai. Setelah itu diutus orang ketiga untuk menyelamatkan kedua utusan yang telah dipenjara dan sekaligus menyampaikan dakwahnya. Utusan yang ketiga itu berhasil mendekat ke penguasa serta membebaskan keduanya dari penjara. Nah, tapi karena sikap egois dari raja dan kaumnya, ketika utusan itu dianggap salah dan akhirnya hukum sampai mati. Jadi pada akhirnya memang kita harus tahu bahwa ketika kita berhadapan dengan sikap orang yang otoritarian itu serba sulit itu. Karena mereka maunya benar sendiri dan sulit untuk diajak berdiskusi dan mengakui kebenaran yang lebih tepat untuk diakui benar. Sehingga ketika kita berhadapan dengan penguasa yang zalim, ya serba salah. Begini salah, begitu salah. Semuanya serba salah kalau tidak sesuai dengan kehendak mereka. Dan apa yang mereka kehendaki itu harus terjadi. Dan disitulah kita itu agak kesulitan untuk berhadapan dengan orang-orang yang bersikap otoriter. Tetapi kita harus punya sikap yang tepat, proporsional ketika berhadapan dengan orang-orang yang sangat otoriter itu. Kita punya prinsip, iya, itu sesuatu yang harus didapatkan. Tetapi bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang menjadi prinsip kita itu kepada orang-orang yang sulit untuk menerima gagasan kita yang berbeda dengan gagasan mereka itu, terkait dengan keterampilan kita berkomunikasi. Nah, diterangkan pada saat itu datanglah seorang yang namanya Habib Al-Najjar. Habib Al-Najjar itu seseorang yang dikatakan dalam tafsir yang mengatakan bahwa utusan tersebut benar dan harus diikuti. Alasannya para utusan itu tidak meminta upah dalam menyebarkan agama. Namun Habib Al-Najjar juga mau menemui nasib yang sama seperti ketika utusan yang dia bela itu, karena pembelaan itu dia mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi tentu saja Allah meridhoi apa yang dilakukan oleh Habib An-Najjar itu. Akhirnya apa? Mereka yang diajak oleh para da'i dari Nabi Isa alaihissalam yang tidak mau diajak dan bahkan mendolimi para da'inya itu diazab oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Jadi kaum Antioch itu dimusnahkan oleh Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada kisah ini ada beberapa pelajaran yang saya coba untuk saya ambil hikmahnya. Minimal ada 5 hal yang bisa saya katakan kembali. Yang pertama, seorang da'i itu harus punya sikap yang tegas tetapi lentur untuk menyampaikan sesuatu sehingga orang itu bisa memahami tanpa merasa terpaksa untuk menerima gagasan yang ditawarkan. Jadi ini persoalan keterampilan berkomunikasi. Bahwa tidak semua orang yang punya keterampilan berkomunikasi itu bisa berhasil mengkomunikasikan gagasannya, itu jawabnya iya. Tapi minimal seseorang dai itu harus punya keterampilan berkomunikasi yang prima. Termasuk membangun strategi yang tepat sehingga dakwahnya bisa diterima. Jangan gegabah untuk mengatakan yang benar itu kepada semua orang, karena tidak semua kebenaran itu harus kita katakan
di ruang dan waktu yang tidak tepat. Tetapi seperti yang saya katakan bahwa ada orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi karena dia itu tahu bahwa belum saatnya dia mengatakan kepada orang dalam ruang dan waktu yang memang tidak tepat untuk dia katakan kebenaran itu pada setiap orang, maka dia menunggu saat yang tepat untuk mengatakan dengan cara yang tepat. Sehingga dia akan bisa menyampaikan pesan itu dengan mudah dan diterima oleh banyak orang. Ilustrasi dua utusan yang gagal itu adalah dua orang yang kurang mampu untuk berkomunikasi, sehingga dia cepat mendapatkan hukuman dari raja. Sementara utusan yang ketiga itu lebih cerdas, datang menghadap raja dengan cara menyamar sehingga dapat menyelamatkan kedua temannya, meskipun akhirnya dia ketahuan juga dan akhirnya mendapatkan hukuman yang sama. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita pahami, bahwa ternyata kita harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dan mengkomunikasikan gagasan yang kita miliki untuk bisa diterima oleh semua orang. Itulah keterampilan dai yang harus dimiliki oleh setiap dai. Yang kedua, dalam menjalankan dakwahnya, seorang dai harus memiliki keikhlasan untuk berdakwah, karena dia itu betul-betul berdakwah karena Allah dan untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai kita berharap pada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari siapapun dengan cara apapun kecuali ridha Allah. Jadi kalau ada seorang dai mendapatkan fee atau mendapatkan honorarium atau mendapatkan hadiah dari orang yang dakwah, itu jangan dijadikan sebagai tujuan. Anggap saja itu sebagai akibat dari sesuatu tindakan. Dan jangan diharapkan. Jangan pernah seorang dai itu berharap imbalan dari siapapun ketika berdakwah. Karena ketika harapannya sudah seperti itu, keikhlasan sulit untuk terbangun. Karena apa? Begitu dia tidak mendapatkan imbalan apapun, dia akan mengeluh, menggerutu, merasa tidak dihargai. Tidak hanya dalam bentuk uang imbalan itu, tapi juga sikap-sikap yang diharapkan oleh dai, termasuk tepuk tangan, apresiasi, penghargaan. Jangan berharap penghargaan, penghormatan, apresiasi dari orang, tepuk tangan dari orang. Ketika kita dicibir pun jangan kecewa, karena yang kita tuju bukan mencari pengakuan, apalagi mencari kehormatan dari orang. Kita tidak ingin popularitas itu kita dapatkan dengan dakwah kita. Yang kita harapkan cuma satu, ridha Allah. Itu keikhlasan yang harus kita bangun. Kemudian yang ketiga, ketika orang yang kita ajak, masyarakat yang kita dakwai itu tidak mau kita ajak pada kebaikan dan kebenaran yang kita tawarkan, maka sikap kita adalah kembalikan semua itu kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah dengan doa kita, agar mereka itu mendapatkan hidayah Allah. Ikhtiar kita itu harus maksimal, ya, tapi jangan lupa kita berdoa dan sekaligus serahkan semua kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan sikap ini pernah dimiliki dan ditunjukkan oleh Rasulullah pada saat berdakwah pada kaumnya. Seperti yang saya katakan tadi, ada seorang yang bernama Habib An-Najjar, yang dia itu memang pada akhirnya dihukum juga oleh kaumnya. Tetapi dia mengucapkan sesuatu yang tidak menghujat. Dan sikap Rasulullah ketika berdakwah juga begitu. Beliau pernah dilempari batu oleh orang-orang yang dakwai. Ceritanya di Taif waktu itu. Tapi Rasulullah tidak pernah mendoakan kaumnya itu dengan doa yang buruk. Bahkan berdoa dengan doa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada kaumku. Mereka berbuat seperti itu karena mereka belum tahu. Dan jangan pernah kita berputus asa dalam dakwah kita. Karena sikap putus asa itu tidak akan melahirkan apa-apa kecuali sesuatu yang akan mengecewakan diri kita. Yang keempat, kalau kita sudah betul-betul ingin menyampaikan kebenaran kepada semua orang, termasuk kepada penguasa, kepada pemerintah, pada siapapun, maka kita harus mengambil sikap yang tepat. Bahkan kita mencoba untuk bersikap lembut. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun pada Fir'aun, meskipun kemudian dia juga akan
menerima celaan dari Fir'aun dan bahkan dibenci oleh Fir'aun karena Fir'aun tidak mengharapkan dakwah Musa dan Harun itu. Tetapi yang perlu kita lakukan, jangan pernah kita menentang orang yang zalim, orang yang tidak bersikap toleran, ya, orang-orang atau penguasa-penguasa yang otoriter itu dengan sikap frontal. Karena mereka itu pada dasarnya tidak ingin digurui. Mereka tidak ingin dinasihati. Mereka tidak ingin kita itu berada di atas mereka. Dalam bahasa Jawa, biasanya wong sing kuwasa kuwi ra gelem kepidak layangane. Itu sebuah metafor bahwa kita itu harus betul-betul bersikap rendah hati di hadapan orang-orang yang punya sikap otoritas semacam yang ditunjukkan oleh Fir'aun. Jadilah orang yang tetap rendah hati. Saya pernah cerita pada murid-murid saya tentang bagaimana Pak R. Fahrudin, Pak Abdul Razak Fahrudin, yang waktu itu sudah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, itu selalu bersikap lembut, santun, sopan, bersahabat, dan menunjukkan sikap rendah hati ketika berdakwah pada siapapun, termasuk pada pemerintah dan para penguasa yang ada di pemerintahan itu. Dan mereka bisa menerima, meskipun ya kadang-kadang mereka jengkel juga, tetapi karena Pak AR itu adalah orang yang oleh para pejabat dikatakan sebagai orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, betul, tidak punya keinginan untuk menjabat dan bukan ancaman bagi siapapun, ya akhirnya dia mendapatkan respon yang positif. Dan Pak HR itu orang yang santun, orang yang lembut, orang yang sopan di dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya, dan kelembutannya itu membuat Pak HR itu disenangi banyak orang. Bahkan umat yang beragama lain pun senang dengan dakwah karena tidak pernah dihujat oleh Pak HR. Jadi kalau kita sampaikan kebenaran, sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan sikap sopan, dengan damai, sehingga mereka juga bisa bersikap damai terhadap diri kita. Dan sampaikan sesuatu itu dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga akan diterima oleh hati orang yang kita ajak berkomunikasi. Makanya yang terakhir saya katakan, kita harus punya strategi yang tepat, di samping punya keterampilan berkomunikasi ketika berdakwah. Kebenaran itu memang harus disampaikan, tetapi jangan tergesa-gesa. Ada saatnya di mana kita harus menyampaikan apa adanya. Ketika kita belum punya timing, belum tepat untuk bisa menyampaikan apa adanya, ya kita sampaikan dengan cara yang membuat mereka tidak tersinggung, tidak terusik, tidak merasa terancam. Inilah yang harus saya sampaikan. Jadi intinya pada pagi ini saya mengajak kepada para jamaah, marilah kita memiliki kesadaran untuk berdakwah, tetapi dakwah kita harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan strategi yang tepat, dengan komunikasi yang tepat, dengan cara-cara yang tepat, sehingga sikap kita yang tepat itu akan melahirkan sesuatu yang bisa kita harapkan, dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Apapun yang terbaik yang sudah kita sampaikan, semua serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Biarlah semuanya terjadi karena kehendak Allah, karena kita tidak bisa berkuasa untuk mengubah apa yang sudah terjadi untuk menjadi sesuatu yang kita harapkan, kecuali karena ketika Allah menghendaki. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.